saat ku berteduh, ku untai doaku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah kekal, dalam nama Tuhan Yesus yang mempunyai firman, kami sungguh bersyukur kami kembali bisa memperdalami firman Tuhan, mempelajari firman-Mu untuk satu proses di mana iman kami boleh bertumbuh, boleh semakin kuat. Roh Kudus menolong kami semua, memberikan semangat kerinduan untuk kami tetap setia belajar firman-Mu. Terpujilah Allah kami kekal, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, pada Rebo yang lalu kita sudah belajar mengenai kualitas iman bagian pertama, yaitu berbicara mengenai iman yang besar. Iman yang besar itu adalah iman yang sanggup melakukan perkara-perkara besar atau melahirkan perkara-perkara yang dahsyat luar biasa, seperti perikop yang kita baca dari kitab Markus pasal 11 waktu itu ayat 20 sampai dengan 26, di mana Tuhan Yesus mengajar satu kualitas iman yang besar, yaitu iman yang sanggup memindahkan gunung, yang kita boleh baca kembali pada pasal 11 ayat yang ke-23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi iman yang besar adalah iman yang sanggup memindahkan gunung. Ini bisa berarti literal, bisa juga berarti secara rohani, yaitu adalah gunung-gunung persoalan, gunung sakit penyakit, gunung ketakutan, kekhawatiran, gunung masalah-masalah yang berat yang kita hadapi. Dalam iman percaya sanggup diatasi. Itu yang luar biasa. Nah, saudara, hari ini kita akan masuk dalam kualitas iman yang kedua, yaitu adalah iman yang benar atau iman yang sejati. Apa itu iman yang benar atau iman yang sejati? Kalau iman yang besar sanggup memindahkan gunung, tapi iman yang sejati atau iman yang benar adalah sekalipun gunung itu tidak pindah, sekalipun kita mempunyai sebuah persoalan belum dijawab, ataupun sekalipun tidak dijawab, kita tetap percaya. Iman yang benar, iman sejati, walaupun gunung itu tidak pindah. Artinya gunung-gunung persoalan tidak mendapat jawab dari Tuhan, tidak menggoncangkan iman, tetap percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudara, kualitas iman seperti begini, itu ada banyak contoh yang luar biasa di dalam Alkitab. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, baik yang bersifat personal ataupun bersifat kolektif dalam jemaat-jemaat, banyak contoh-contoh pribadi atau jemaat-jemaat yang memiliki iman yang benar atau iman sejati. Nah, salah satu contoh misalnya kita akan ambil beberapa di Perjanjian Lama, seperti yang dicatat dalam kitab Mazmur pasal 73. Saya sangat tertarik akan pengajaran firman Tuhan atau pernyataan firman melalui Asaf yang ditulis dalam Mazmur pasal 73. Saudara, di sini Asaf berjuang keras bagaimana memelihara hati yang tulus, kehidupan yang suci di hadapan Tuhan. Namun hidupnya banyak masalah. Dikatakan demikian Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya,
bagi mereka yang bersih hatinya. Luar biasa, ada kualitas kehidupan rohani yang luar biasa. Ya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Saudara, orang yang tidak peduli dengan Tuhan, namun hidupnya fine-fine aja, baik-baik aja. Dikatakan demikian, ya, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulas seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Jadi Asaf ya melihat satu hal yang terbalik dalam kehidupan ini. Mestinya orang yang setia, orang yang taat, orang yang memelihara hidup suci kudus mestinya diberkati. Tapi dia malah justru seperti kena tulah. Masalahnya tidak habis-habis. Dia tengok pada orang lain, orang fasik. Orang fasik itu adalah orang yang gak peduli sama Tuhan ya, orang yang anti Tuhan itu orang fasik. Pembual-pembual, para pendosa. Kok hidupnya sehat-sehat, gemuk-gemuk, makmur, kaya, harta bendanya banyak, tidak ada sakit penyakit, ya, sehingga akhirnya melahirkan sebuah pergumulan yang berat dalam kehidupan Asaf ini. Nah, yang dia tahu berdasarkan pengajaran firman Tuhan, orang yang taat itu diberkati. Orang yang tidak taat, orang berdosa itu kena kutuk. Ini malah terbalik. Orang yang jahat, pembual-pembual, orang fasik seperti diberkati. Orang yang taat dan setia tulus hati malah seperti kena kutuk, muncul terbalik. Nah, ini saudara adalah satu masalah yang sangat pelik dan sulit bagi setiap orang, bagi setiap saudara dan termasuk saya juga sampai hari ini. Ya, kenapa firman Tuhan tidak tegak lurus? Yang taat diberkati, yang tidak taat kena kutuk. Kenapa bisa muncul terbalik? Nah, ini kita bingung. Ya, dan sekarang pun ada banyak juga jemaat-jemaat, wah dia sudah setia ke gereja, rajin ke gereja, rajin melayani. Ekonominya Senin Kemis. Orang yang gak ke gereja, yang hidupnya duniawi, hidupnya makmur, gonta-ganti, beli mobil, tambah tanah terus, makmur banget. Itu fakta, itu kenyataan. Sehingga kalau seandainya kita hanya berdiri pada iman yang besar, hanya perkara-perkara yang luar biasa, orang akan bisa tersesat, saudara-saudara. Makanya kita perlu masuk lebih dalam untuk memiliki kualitas iman yang benar dan yang sejati. Saudara, Asaf tidak berhenti hanya sampai di situ. Akhirnya dia mempunyai kerinduan untuk menyelidikinya sampai dia masuk ke rumah Tuhan untuk bergumul, menyelidiki lebih dalam dan lebih dalam. Dan akhirnya menemukan jawabnya, saudara. Ya, dikatakan pada ayat yang ke-18 ya. Ayat 16 dan seterusnya. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Ya, kesulitan luar biasa. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah, memperhatikan kesudahan mereka. Jadi saudara, satu proses pergumulan yang sangat dalam. Nah, ini penting juga bagi kita kalau mengalami hal ini supaya kita juga bisa lulus melewatinya seperti Asaf. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Jadi saudara, diperhatikan orang-orang berdosa yang bergelimangan dosa, tapi oleh karena bergelimangan harta benda, sepertinya diberkati, pada akhirnya pasti binasa. Tapi orang-orang yang setia kepada Tuhan, ya, dalam imannya sekalipun ada banyak pergumulan, dia akan menuai kehidupan yang kekal. Maka sampai pada ayat yang ke-6 atas hal ini, pada akhirnya Asaf mengambil konklusi, ya, satu keputusan, kesimpulan yang membahagiakan hidupnya. Sekalipun memang sepertinya dia kena tulah, padahal sudah hidup benar, hidup suci, ya, tapi dia tahu akhirnya bukan
awalnya, ya, bukan sekedar prosesnya, tapi akhirnya. Maka dikatakan oleh Asaf, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Wah, saya mencoba menghayati ini, saudara. Dahsyat, luar biasa. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah, tetaplah Yahweh Elohim, tetaplah Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Ini yang disebut dengan iman yang benar, atau iman yang sejati, iman yang tidak sanggup dilibas oleh masalah, iman yang tidak sanggup dipupus oleh kesulitan-kesulitan hidup. Justru inilah iman yang berjalan di atas badai. Ya, dia mengamati dengan luar biasa, sehingga oleh karena iman percaya kepada Yahweh Elohim, pada Yesus Kristus yang sudah menebus, menyelamatkan, yang telah mengalami bersama dengan Yesus dalam penderitaan, kesesaran, kematiannya. Iman seperti ini, saudara, pasti menang terhadap semua masalah dan juga persoalan-persoalan. Saya sangat menghafal ini ayat dan sangat diteguhkan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Kristus selama-lamanya. Ada amin, saudara. Ini iman yang benar. Jangan nanti bersyarat, udah berdoa, udah senang hati, pindah gunung, gunung gak pindah, ntar udah kecewa, ya, karena iman kita bersyarat. Ya, tapi iman dari Asaf ini adalah iman sekalipun, iman yang tanpa syarat. Sekali dia boleh mengenal Tuhan, Yahweh Elohim, Yesus Masih Elohim, Adoswa Elohim, Yesus Kristus Juru Selamat yang telah mati dan bangkit, tidak bisa digoyahkan oleh apapun juga. Nah, kita ambil juga dalam perjanjian baru. Jadi satu perjanjian lama, satu perjanjian baru, ya, supaya lengkap, ya. Nah, saya ingin mengajak kita membaca di dalam kitab 1 Korintus pasal yang kedua, 2 Korintus pasal yang ke-12, 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Wah, ini dasar pengalaman Rasul Paulus. Rasul Paulus mengalami pertobatan yang spektakuler dan juga sebuah kebangkitan hidup rohani bagi Kristus yang luar biasa. Kita banyak melihat sebuah statement-statement yang sangat radikal, yang sangat jelas. Apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, aku anggap sampah dan aku lebih memilih Kristus. Ya, jadi pengenalan akan Kristus itu menjadi sebuah tujuan puncaknya daripada Rasul Paulus, sehingga dia hidup betul-betul bersemangat bagi Tuhan, menggenapkan panggilan di dalam memberitakan Injil dan juga dalam melayani pengembalaan jemaat-jemaat, mendidik anak-anak rohaninya. Ya, luar biasa. Kita melihat Rasul Paulus bekerja dengan luar biasa bagi Tuhan. Dan Rasul Paulus ini, saudara, adalah rasul yang juga disertai dengan berbagai tanda ajaib oleh Tuhan. Ya, sama dengan Petrus. Kita baca itu dalam kitab Kisah Rasul pasal 19 ayat yang ke-11 dan 12, ya, dan kitab 1 Korintus, bagaimana kita melihat bahwa Rasul Paulus ini disertai dengan berbagai mujizat. Ya, oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Ya, mujizat-mujizat yang luar biasa. Nah, itu kita baca dalam perjalanan penginjilannya, ya, dalam kitab Kisah Rasul ini. Bahkan orang membawa sabuk tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Ini, ya, penyertaan perkara ajaib yang luar biasa terhadap pribadi Paulus ini, ya. Jadi banyak orang mengalami mujizat melalui Rasul Paulus dan pelayanannya sangat diberkati dan berhasil untuk mengadakan terobosan-terobosan, penginjilan dan membentuk jemaat-jemaat. Ya, dari kitab Perjanjian Baru yang ada 27 kitab,
14 kitab itu ditulis oleh Rasul Paulus, ya, dari kitab Roma sampai kitab Ibrani. Itu dahsyat luar biasa, dan jemaat-jemaat yang terbentuk tercatat jelas di sini, saudara. Namun sekalipun Rasul Paulus disertai dengan perkara-perkara ajaib yang luar biasa, pelayanannya sangat diberkati oleh Tuhan, namun kita mempelajari ending akhir dari hidup Rasul Paulus, ya, yang dicatat di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10. Jadi supaya kita melihat ini hal yang sangat radikal, rasul yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, disertai dengan perkara ajaib yang luar biasa, ya. Jadi tetapi pada akhir hidupnya kita lihat di sini, ya. Ayat 7, dan supaya aku jangan meninggikan diri kepada penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab aku terlebih suka dan bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara, di sini lihat pada masa hidup Paulus mengalami yang disebut dengan masalah duri dalam daging. Dan tafsiran ya cukup memang akurat, dia menderita penyakit trauma di matanya yang sangat membebani, berat, membuat Paulus mengalami begitu kesulitan yang luar biasa. Dan untuk hal ini dikatakan dia sudah meminta berdoa 3 kali. 3 kali ini bukan pagi, siang, sore. Ada penafsir mengatakan 3 kali ini 3 masa, 3 waktu di mana Paulus berdoa secara khusus kepada Tuhan, minta supaya penyakitnya itu disembuhkan atau diangkat oleh Tuhan. Namun Tuhan katakan apa? Tidak. Saudara, pada waktu Tuhan tidak menjawab doa Rasul Paulus, di mana dia sendiri yang dipakai untuk menyembuhkan orang, dia sendiri tidak sembuh. Apakah dia kecewa? Tidak. Apakah dia tawar hati? Tidak. Ya, justru dia bersyukur sudah mengerti jawaban Tuhan. Dia mengatakan bahwa kasih Kristus sempurna di dalam kelemahannya. Nah, saudara, sampai akhir hidupnya Rasul Paulus harus mati syahid oleh karena Injil Yesus Kristus. Ini yang disebut dengan pribadi beriman, memiliki iman, kualitas iman yang benar dan sejati. Jadi iman yang sekalipun ada masalah, badai, persoalan, ya apapun, sampai harus martir, ya aniaya, sengsara, tidak sanggup memisahkan dia dari kasih Kristus. Inilah iman yang benar atau iman yang sejati. Ini yang perlu saudara miliki, yang juga saya miliki, supaya sampai akhir apapun terjadi, sekali Yesus, kita tetap ikut Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pengajaran firman. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menambahkan satu pengetahuan kami. Bukan sekedar pengetahuan, tapi pengetahuan itu sudah boleh menjadi sebuah kehidupan hari-hari dalam hidup kami. Sehingga masalah apapun yang kami sedang hadapi tidak membuat kami lemah, tidak membuat kami undur, tidak membuat kami kecewa, tidak membuat kami tawar hati, tapi justru masalah-masalah itu akan lebih memperteguh iman percaya kami kepada Tuhan Yesus yang telah menderita sengsaranya sampai mati di kayu salib, tapi bangkit pada hari yang ketiga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.